أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ihwatu iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada 4 karakter anak, ada 4 sifat anak yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Berikut solusi jalan keluar ketika kita mendapatkan karakter anak seperti yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, di dalam surat At-Taghabun ayat 14, ada anak itu disebut musuh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdharu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwalakum, jadi musuh-musuh buat kalian. Fahdharuhum, maka hendaklah kalian hati-hati terhadap istri ataupun anak-anak kalian yang menjadi musuh kalian. Jadi ada di antara anak-anak kita menurut Al-Quran musuh bagi kita. Siapa? Tentu adalah anak-anak yang menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak-anak yang tidak patuh berbakti sama orang tuanya, anak-anak yang tidak melaksanakan perintah Allah, maka itulah anak-anak yang disebut oleh Al-Quran aduwalakum, menjadi musuh-musuh kalian. Lalu bagaimana solusinya ketika kita mendapati anak seperti itu? Ketika diperintah oleh orang tuanya, anaknya mokong, tidak mau menurut perintah orang tuanya, bahkan melawan terhadap perintah orang tuanya. Disuruh sholat tidak mau melaksanakan sholat, disuruh ngaji tidak mau ngaji, diperintah sana sini tidak mau melaksanakan perintah orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya dalam ayat tersebut, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan anak-anak kalian yang menjadi musuh-musuh kalian, wa tasfahu, dan kalian berlapang dada melihat karakter anak seperti itu, wa taghfiru, dan mohon ampun kepada Allah agar anak-anak tersebut dirubah oleh Allah karakternya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya apa? Ketika kita sebagai orang tua menghadapi karakter anak seperti itu, maka jangan sampai kita terbawa emosi kemudian keluar dari mulut kita kata-kata yang bisa mencelakakan anak-anak kita. Allah memberikan tuntunan wa in tafu wa tasfahu wa taghfiru. Kalian harus memaafkan anak-anak seperti itu. Kalian harus berlapang dada dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendoakan mudah-mudahan anak-anak yang menjadi musuh kalian dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Betapa banyak kisah-kisah anak-anak yang tadinya durhaka kepada orang tuanya, tapi dengan kesabaran orang tuanya, dengan doa orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, bahkan membanggakan kedua orang tuanya. Karena kesabaran doa orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak langsung mengeluarkan kata-kata kutukan, laknatan bagi anak-anak yang durhaka. Karena Allah berikan solusi, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang kedua, karakter anak itu adalah ujian. Ayat surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Kata Allah, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnatun, menjadi ujian bagi kalian. Ketika kita melihat dalam kehidupan, kadang-kadang sering orang tua dirundung masalah karena anak. Ketika anak kuliah tidak selesai-selesai, ini ujian bagi orang tua. Ketika anak sudah selesai kuliah, kadang-kadang belum mendapatkan pekerjaan, ini pun ujian bagi orang tua. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan, anak belum punya jodoh, ini pun ujian bagi orang tua. Ketika sudah punya jodoh, belum dikaruniai anak, ini pun ujian bagi orang tua. Maka Allah berikan solusinya, wa ma indallahi ajrun azim. Dan di sisi Allah lah ada pahala yang sangat besar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Sementara di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Maksudnya apa? Ujian kalau dihadapi oleh kita dengan kesabaran, berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian tadi bisa mendatangkan pahala bagi kita. Maka ketika kita menghadapi ujian-ujian anak-anak seperti itu, salah satu solusinya kata Allah, bersabarlah kita sebagai orang tua. Berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar anak-anak yang menjadi ujian kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Bisa Allah turunkan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Anak yang belum selesai kuliahnya, ketika orang tuanya sabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan solusinya, anak bisa menyelesaikan kuliahnya. Ketika anak belum mendapat pekerjaan, maka dengan kesabaran orang tuanya, dengan doa orang tuanya, anak bisa dapat pekerjaan. Ketika anak belum dapat jodoh, maka dengan kesabaran orang tuanya, dengan doa orang tuanya, anak dapat jodoh. Begitupun ketika anak kita sudah menikah, belum dikaruniai anak oleh Allah, maka dengan kesabaran orang tua, dengan doa orang tua, maka Allah berikan anak-anak kita keturunannya. Itu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang sangat besar manakala kita menghadapi ujian tadi dengan kesabaran, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Al-Quran, anak itu adalah kebanggaan, perhiasan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 74 Allah berfirman, Al-malu wal baduna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak kalian, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan adalah kebanggaan bagi seseorang. Ketika orang tua atau ibu-ibu memakai perhiasan, pertanda dia bangga dengan kondisinya karena apa, punya perhiasan. Begitupun anak, kebanggaan bagi orang tuanya. Anak pintar, kebanggaan bagi orang tuanya. Anak sukses mendapatkan pekerjaan, kebanggaan bagi orang tuanya. Anak punya gaji besar, kebanggaan bagi orang tuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dalam ayat selanjutnya, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal yang kekal, amal yang soleh lebih baik di sisi Tuhanmu, ganjarannya, pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik amalan, cita-cita dan harapan orang tuanya. Maksudnya apa? Anak itu zinatun, kebanggaan orang tua, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Tapi janganlah, kata Allah,
kebanggaan kamu kepada anak-anakmu hanya sebatas di dunia saja. Jadikan anak-anakmu menjadi kebanggaan di dunia dan di akhirat. Caranya apa? Wal baqiyatus sholihah, amal yang kekal, amal yang soleh, itu lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih baik cita-citanya. Maksudnya apa? Jadikan anak-anak kalian menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa? Dengan anak yang soleh menjadi cita-cita bagi orang tuanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Betapa banyak riwayat-riwayat hadis menceritakan, meskipun katakanlah bisa jadi dhaif, tapi bisa jadi pegangan bagi kita. Ketika orang tuanya hanya sedikit amal kebaikannya, tapi dimasukin ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala dia mendapati anaknya yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi didik anak-anak kita, anak-anak yang soleh, supaya menjadi kebanggaan bagi kita, tidak hanya di dunia, tapi lebih-lebih di akhirat. Kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak kita di rumah karena pengetahuan kita tentang agama sedikit, barangkali tidak punya, maka salurkanlah anak-anak kita ke pendidikan-pendidikan yang berbasis Islam. Ada SD Muhammadiyah, ada SMP Muhammadiyah, kita masukkan ke sekolah-sekolah yang berbasis Islam, yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Wah Pak, kalau sekolah-sekolah Islam harganya mahal, biayanya tinggi. Kita gak usah takut. Intan surullaha yang surkun. Jika kamu membela agama Allah, Allah akan bela kamu. Kita menyekolahkan anak-anak ke sekolah-sekolah Islam dengan tujuan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Insya Allah Allah akan bela kalian, baik biayanya ataupun hal yang lainnya. Yakinlah, kalau kita menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah Islam meskipun biayanya tinggi, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan solusi kepada kita. Karena apa? Niat kita kepingin anak menjadi anak yang soleh. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah anak itu menjadi qurrata ayun. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74, yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang senantiasa berdoa, ya Allah berikanlah kepada hamba anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang bisa menyejukkan hati, menyejukkan pandangan, yang tidak hanya bangga bagi orang tua, tetapi bangga bagi orang lain, tidak hanya kebanggaan di dunia, tetapi kebanggaan di akhirat. Qurrata ayun. Dan semua orang pasti mengharapkan anak-anak tersebut adalah anak-anak yang qurrata ayun. Di samping budi pekertinya baik, akhlaknya baik, dia juga soleh, rajin, taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan anak-anak qurrata ayun yang didamkan oleh semua manusia? Maka Allah berikan solusinya. Ibadur Rahman, jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah. Alladzina yamshuna alal ardi haunama, yaitu orang-orang yang senantiasa berjalan di muka bumi. Hauna, tidak sombong, rendah diri. Dia mempunyai, meskipun dia mempunyai pangkat tinggi, meskipun dia punya jabatan tinggi, meskipun dia punya harta yang banyak, tapi dia rendah diri, tidak menunjukkan kesombongan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang yang menghina, ketika ada orang-orang yang ngenyek, ketika ada orang-orang yang menjelek-jelekan, qalu salama, dia membalasnya dengan salam. Tidak mengejek dibalas dengan ejekan, hinaan tidak dengan hinaan, tapi dia mendoakan agar orang-orang yang mengejek, menghinanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua cirinya supaya kita dapat anak yang qurrata ayun adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang senantiasa bangun di tengah malam, salat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan anak-anak yang qurrata ayun, yang tidak hanya menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, tetapi kebanggaan bagi tetangga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Tidak hanya kebanggaan di dunia saja, tetapi kebanggaan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita, sehingga apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin waktu iman sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan dari anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang menjadi kebanggaan kita, kebanggaan orang lain, kebanggaan di dunia, kebanggaan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.